Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khairunisa. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang sifat-sifat huruf dalam ilmu tajwid. Apa sih sifat-sifat huruf itu? Untuk mengetahui lebih jelasnya, mari kita simak sama-sama penjelasan pada berikut ini. Sifat huruf adalah sifat yang menjelaskan perihal suatu huruf. Melalui sifatnya, kita mampu membedakan suatu huruf itu dengan kondisi sebutannya seperti tertahan, berdesing, melantun, dan sebagainya. Sifat huruf terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, sifat lazimah atau sifat yang berlawanan, dan yang kedua, ada sifat aridhah atau sifat yang tidak berlawanan. Sifat lazimah atau sifat yang memiliki lawan adalah sifat tetap. Artinya, pasti ada untuk setiap sebutan huruf dalam semua kondisi, tidak terpisah dari suatu huruf baik dalam kondisi berbaris maupun mati. Nah, sifat lazimah tadi terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada sifat hams, artinya menyembunyikan. Cara penyebutannya dengan menyembunyikan huruf dan melarikan nafas bersamanya. Ada 10 huruf sifat ini, yaitu fa, ha, sa, ha, shin, kho, sin, kaf, ta, dan sod. Adapun lawannya yaitu sifat jar atau jelas dengan menahan nafas. Terdapat 19 huruf yang tersisa dari huruf-huruf hams. Selanjutnya ada sifat syiddah, artinya memperkuat huruf dan menahan suara ketika menyebutnya. Ada 8 huruf yang bersifat syiddah, yaitu hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, dan ta. Lawannya yaitu sifat rakhawah, berarti lembut. Ia disebut dengan sisa suara. Huruf-huruf rakhawah ada 16 yang tersisa dari huruf-huruf syiddah dan tawasud. Kemudian ada sifat isti'la yang berarti mengangkat atau meninggi. Cara menyebutnya adalah dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit. Huruf-huruf isti'la ada 7, yaitu kho, sod, dot, ghoin, ta, qaf, dan dha. Lawannya yaitu sifat istighfal, artinya rendah. Saat menyebutnya kondisi lidah tenang, tidak terangkat ke langit-langit yang berarti tarokik. Sifat itbaq artinya terangkatnya lidah hingga menutup semua langit-langit mulut. Adapun hurufnya yaitu shod, dot, ta, dan dha. Lawannya yaitu sifat infitah, berarti membuka saat menyebut hurufnya. Harus tidak melengkung keliling lidah ke langit-langit. Kemudian ada sifat izlaq, artinya menyebut hurufnya dengan mudah dan lancar. Lawannya yaitu sifat ismat adalah terlarang. Artinya dilarang hanya menggunakan hurufnya untuk menyusun kalimat bahasa Arab yang lebih dari 3 huruf yang menjadi huruf akar pada kalimat. Maka kalimat tersebut susah disebut dengan cepat. Yang kedua dari sifatul huruf yaitu sifat aridhah, adalah sifat mendatang yang berubah-ubah untuk suatu huruf yang ada kalanya terpisah dari huruf dan menyertainya pula pada kondisi yang lain, seperti tarqiq atau tipis, tafkhim atau tebal, gunnah, idgham atau ikhfa, panjang atau pendek, dan seumpamanya. Sifat ini juga dikenali sebagai sifat yang tidak berlawanan. Ada 7 sifat yang tergolong dalam kategori ini. Sifat yang termaksud ke dalam kategori sifat aridhah yaitu yang pertama adalah shofir. Ialah suara yang menyerupai suara unggas karena pengucapan hurufnya dengan bunyi berdesir dan kuat dari antara 2 bibir. Hurufnya ada 3, yaitu shod, zai, dan sin. Qalqalah sebagai sifat huruf adalah cara pengucapan huruf sukun atau mati yang disertai getaran atau pantulan suara pada makhrajnya sehingga terdengar suara yang kuat.
Selanjutnya ada lin, ialah diucapkan dengan lembut dan mudah. Hurufnya ada dua, yaitu waw dan ya. Selanjutnya ada sifat inhiraf. Inhiraf adalah huruf yang pengucapannya miring setelah keluar dari ujung lidah. Hurufnya ada dua, yaitu lam dan ro. Kemudian ada sifat takrir. Hurufnya hanya satu, yaitu ro. Dinamakan takrir karena bunyi huruf ro yang bergetar secara berulang pada ujung lidah. Lalu ada sifat tafasyi. Hurufnya hanya satu, yaitu shin. Dinamakan tafasyi karena pengucapan huruf shin yang disertai menyebarnya angin di dalam mulut. Terakhir ada sifat istitalah. Hurufnya hanya satu, yaitu dot. Pengucapan huruf yang disertai memanjangnya suara dari awal sisi lidah sampai akhirnya di sebelah kiri atau kanan lidah. Itulah tadi pembahasan mengenai sifat-sifat huruf dalam ilmu tajwid. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.